Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Hasanah Rusadi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PTI tentang jaringan komputer. Yang pertama yaitu jaringan peer-to-peer dan client-server. Peer-to-peer ialah model jaringan yang dapat memberikan kedudukan yang sama terhadap komputer. Tak ada yang bertindak sebagai server atau klien, sehingga tidak ada media penyimpanan yang bersifat umum. Ciri-ciri jaringan peer-to-peer: yang pertama, minimum terdapat satu komputer yang berlaku menjadi server. Kedua, terdapat komputer workstation atau tempat kerja. Ketiga, sistem operasi penunjang jaringan, misalnya WinNT, NetWare, dan lain-lainnya. Keempat, alat tambahan, misalnya network, interface card, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah alat penghubung antar komputer, misalnya kabel, konektor, dan lain-lainnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari peer-to-peer. Kelebihan peer-to-peer: yang pertama, antar komputer dalam jaringan bisa saling berbagi menggunakan fasilitas yang dimilikinya, misalnya hard disk, drive, fax, atau modem dan printer. Yang kedua, biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan bentuk jaringan client-server. Yang ketiga, kelangsungan kerja jaringan tidak bergantung pada satu server, sehingga salah satu komputer atau peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mendapati gangguan. Kelemahan dari peer-to-peer yaitu yang pertama, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit. Yang kedua, unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client-server. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Yang terakhir, karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Dan ini adalah contoh gambar dari peer-to-peer. Yang berikutnya adalah client-server. Pengertian dari client-server sendiri ialah suatu model jaringan yang memiliki klien dan server. Klien ialah komputer yang meminta layanan atau dapat berupa data atau perangkat keras lainnya, misalnya printer. Sementara server ialah komputer yang bertindak untuk melayani permintaan klien. Kelebihan dari sistem client-server yaitu yang pertama, kecepatan akses lebih tinggi sebab penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. Yang ketiga, sistem backup data yang lebih baik. Dan kelemahan dari sistem client-server yaitu yang pertama, biaya operasional relatif lebih mahal. Yang kedua, diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Yang ketiga, kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Dan berikut adalah gambar dari client server. Yang berikutnya adalah komponen jaringan kabel. Yang pertama, NIC, sebuah singkatan dari Network Interface Card. NIC sendiri adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain ke jaringan. Tugas dari NIC sendiri adalah untuk mengubah aliran dari data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Ada dua jenis NIC, yaitu yang pertama wired, yaitu NIC berkabel hadir dalam motherboard. Kabel dan konektor digunakan dengan NIC, kabel untuk mentransfer data. Yang kedua adalah wireless, yaitu NIC nickerable, berisi antena untuk mendapatkan koneksi melalui jaringan nickerable, misalnya komputer, laptop, berisi NIC nickerable. Dan berikut adalah gambar dari NIC. Yang kedua yaitu hub, fungsinya sama dengan repeater, yaitu berfungsi untuk menerima sinyal kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama. Hanya saja, hub terdiri dari beberapa port. Meskipun hub memiliki beberapa port, tetapi tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirimkan sinyal, sehingga bila salah satu port sibuk, maka port yang lain harus menunggu jika ingin mengirimkan sinyal. Dan berikut adalah gambar dari hub. Yang ketiga yaitu switch. Switch adalah perangkat telekomunikasi yang dikelompokkan sebagai salah satu komponen jaringan komputer. Komponen ini seperti hub, tetapi dibangun dengan fitur-fitur canggih.
Ia menggunakan alamat perangkat fisik di setiap pesan yang masuk, sehingga dapat mengirimkan pesan ke tujuan atau port yang tepat. Fungsinya sama dengan bright, hanya switch terdiri dari beberapa port, sehingga switch disebut multi-port bright. Dengan kemampuannya tersebut, jika salah satu port pada switch sibuk, maka port-port lain masih tetap dapat berfungsi, tetapi bright dan switch tidak dapat meneruskan paket IP yang ditujukan komputer yang secara logit dan berbeda jaringan. Dan berikut adalah gambar dari switch. Yang berikutnya adalah kabel UTP straight through. Dalam tipe perkabelan straight, kedua ujung dari kabel memiliki urutan warna kabel yang sama. Pengkabelan dengan jenis straight ini digunakan untuk menghubungkan antara dua level yang berbeda dalam satu jaringan. Contohnya dari level hub atau switch, atau level atas ke komputer klien level bawahnya. Berikut adalah gambar dari kabel UTP straight through. Yang berikutnya adalah kabel UTP crossover. Crossover adalah sebuah kabel yang menggunakan skema pemasangan yang berbeda pada kedua ujungnya. Crossover pada umumnya digunakan untuk menghubungkan antar komputer atau antar hub atau switch, kecuali hub atau switch yang mempunyai konektor uplink, biasanya menggunakan straight through. Untuk tipe cross, penataan berbeda untuk kedua ujung kabel. Pada sisi pertama digunakan urutan straight, sedangkan di sisi lainnya menggunakan urutan cross. Pengkabelan tipe crossover digunakan untuk menghubungkan peralatan-peralatan yang berada dalam satu level jaringan. Dan berikut adalah contoh gambar dari crossover. Dan yang berikutnya adalah konektor RJ45. Konektor RJ45 adalah penghubung atau konektor kabel Ethernet atau bagian jejaring komputer yang digunakan dalam jaringan. Konektor ini sebagai peralatan dalam jaringan yang demikian populer bisa digunakan untuk jaringan telekomunikasi maupun jaringan internet. Fungsi konektor ini memudahkan penggantian pesawat telepon atau memudahkan untuk dipindah-pindah serta mudah untuk dicabut tanpa khawatir tersengat aliran listrik dan menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network. Dan berikut adalah gambar dari konektor RJ45. Yang berikutnya adalah jenis-jenis topologi. Yang pertama topologi bus. Topologi bus atau topologi backbone adalah topologi jaringan dengan membentangkan kabel atau koaksial memanjang dengan kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node, kemudian perangkat jaringan dengan komputer-komputer dihubungkan pada kabel tersebut menggunakan T-konektor. Ciri-ciri topologi bus. Yang pertama, teknologi lama yang umum digunakan karena sederhana dalam instalasi. Yang kedua, tidak butuh peralatan aktif dalam menghubungkan komputer. Yang ketiga, menggunakan konektor BNC tipe T. Yang berikutnya, pada ujung kabel dipasang konektor 50 ohm. Yang berikutnya diperlukan repeater untuk jarak yang cukup jauh. Yang selanjutnya adalah discontinuous support. Kelebihan dari topologi bus yaitu yang pertama hemat kabel, yang kedua layout kabel sangat sederhana, yang ketiga biaya instalasi relatif lebih murah, yang keempat penambahan workstation baru mudah dilakukan tanpa mengganggu workstation yang lain. Kekurangan topologi bus yaitu yang pertama sulit melakukan pelacakan masalah, kedua sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision atau tabrakan pengiriman data. Yang berikutnya, problem terbesar pada saat kabel putus. Jika salah satu segmen kabel putus, maka seluruh jaringan akan terhenti dan komputer tidak dapat saling berkomunikasi. Dan berikut adalah gambar dari topologi bus. Yang kedua adalah topologi ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan pemetaan jaringan komputer yang bentuknya seperti cincin, yaitu bulatan melingkar berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya di mana berperan dalam menghubungkan semua komputer. Ciri-ciri topologi ring atau cincin yaitu setiap terminal dalam topologi jaringan ring adalah repeater yang mampu melakukan tiga fungsi, yaitu penyelipan data, yaitu proses data dimasukkan ke dalam saluran transmisi, penerimaan data, yaitu proses data dimasukkan ke dalam saluran transmisi, penerimaan data, yaitu terminal yang dituju telah mengambil data dari saluran, pemindahan oleh terminal pengirim karena tidak ada terminal yang menerimanya. Cincin berfungsi hampir sama dengan konsentrator.
sebagai pusat berkumpul ujung kabel untuk setiap komputer terhubung. Kelebihan dari topologi ring atau cincin yaitu yang pertama, hemat kabel jaringan, yang kedua, tidak akan terjadi bentrokan atau tabrakan pengiriman data. Kekurangan topologi ring atau cincin yaitu jika terjadi gangguan satu titik node mengakibatkan semua jaringan terganggu, sulit mendeteksi gangguan dan kerusakan yang terjadi. Dan yang terakhir, pengembangan jaringan agak kaku. Dan berikut adalah gambar dari topologi ring. Yang berikutnya adalah topologi star atau bintang. Topologi star atau bintang adalah topologi jaringan yang menyerupai bentuk bintang dengan node di tengah sebuah alat konsentrator hub switch sebagai pusat dihubungkan ke setiap stasiun atau komputer. Ciri-ciri topologi star atau bintang yaitu yang pertama, akses kontrol terpusat, terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan juga pengendali komunikasi yang terjadi. Kedua, terminal yang lain melakukan komunikasi melalui terminal pusat. Dan yang ketiga, menggunakan alat konsentrator, hub, switch, atau MAU atau Multi Access Unit. Kelebihan dari topologi star atau bintang yang pertama, tahan terhadap arus lalu lintas jaringan yang sibuk, tingkat keamanan cukup tinggi, penambahan ataupun pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah, kerusakan pada satu saluran tidak mempengaruhi saluran yang lain, mudah dalam mendeteksi kerusakan dan kesalahan pengelolaan dalam jaringan. Kekurangan topologi star atau bintang yaitu yang pertama, jika node tengah mengalami gangguan atau kerusakan maka rangkaian jaringan berhenti. Yang kedua, pemakaian kabel jaringan sangat banyak. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung dari terminal pusat. Dan yang terakhir, biaya pengadaan jaringan lebih mahal daripada topologi bus dan ring. Dan berikut adalah gambar dari topologi star.